Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Kali ini kita akan praktik bagaimana membuat soal melalui Google Form. Soal ini sangat membantu untuk kita melaksanakan evaluasi melalui daring, pembelajaran jarak jauh. Langkah untuk membuat kuis melalui Google Form yaitu pastikan komputer kita terhubung dengan koneksi jaringan internet. Berikutnya, buka browser yang ada pada komputer kita. Ada dua cara untuk masuk ke Google Formulir. Cara pertama yaitu dengan mengetikkan Google Form. Kemudian kita pilih Google Form, klik buka Google Formulir. Cara yang kedua yaitu melalui Google Drive. Caranya, ketikkan Google Drive pada mesin pencarian kita, kemudian login ke akun Google Drive kita. Setelah berada di akun Google Drive kita pilih baru, kita cari Google Form. Kalau tidak ada, klik lainnya. Kita pilih Google Formulir. Maka kita akan langsung diarahkan ke formulir tanpa judul. Saya akan kembali ke Google Formulir cara pertama. Baik rekan-rekan sekalian, setelah muncul tampilan ini untuk membuat kuis atau soal menggunakan Google Form, kita klik tombol ini untuk memulai formulir baru. Maka akan muncul formulir baru tanpa judul. Untuk mengubah tulisan formulir tanpa judul ini, kita letakkan kursor pada bagian tulisan tersebut, kemudian kita klik. Terus kita ketikkan judul yang akan kita buat atau kita harapkan. Untuk contoh, saya tuliskan soal ulangan IPA. Kemudian kita klik tulisan formulir tanpa judul yang ada di sebelah kiri atas kita, agar nanti berubah sesuai dengan judul yang sudah kita buat. Caranya tinggal letakkan kursor pada tulisan tersebut, kemudian kita klik biasa, maka otomatis tulisannya akan berubah sesuai dengan judul yang kita buat. Nah, nanti ini adalah nama file yang akan tersimpan pada Google Drive kita. Berikutnya untuk masih di kolom judul, untuk deskripsi formulir kita isi dengan deskripsi judul yang kita buat. Sebagai contoh, untuk kolom deskripsi ini saya tuliskan perkembangan makhluk hidup dan sistem pencernaan. Nah, maka untuk kolom judul sudah selesai. Selanjutnya adalah kita buat identitas siswa, yaitu memuat nama, nomor absen, dan kelas. Caranya adalah dengan kita langsung edit pertanyaan pertama ini dengan kita ganti dengan nama siswa. Kita ketik nama, harapannya nanti siswa mengisi namanya masing-masing. Maka untuk jenis pertanyaan pertama ini kita ubah ke dalam bentuk jawaban singkat. Kita pilih opsi yang paling atas, jawaban singkat. Selanjutnya, pertanyaan pertama ini wajib diisi oleh siswa, maka kita geser tombol wajib diisi, kita aktifkan dengan menggesernya. Nah, dengan demikian pertanyaan untuk identitas siswa yang pertama yaitu nama wajib diisi siswa. Berikutnya, untuk menuliskan nomor absen dan kelas, langkahnya adalah cukup dengan mengeklik tanda tambahkan pertanyaan berikut. Tambahkan pertanyaan, kita klik, maka akan muncul formulir atau format yang kita isi untuk pertanyaan berikutnya. Sesuai yang sudah kita rencanakan tadi, kita rencanakan untuk nomor absen,
Nomor absen ini akan diisi oleh siswa dengan angka. Maka untuk pilihan jawaban singkat ini kita pilih jawaban singkat kembali. Nah, ini kebetulan sudah otomatis jawaban singkat. Kemudian untuk jawaban yang diharapkan adalah angka, maka untuk tombol ini kita geser. Pertanyaan ini juga wajib diisi, maka untuk tombol ini kita aktifkan. Selanjutnya kita akan membuat identitas kelas. Misalkan kita punya kelas paralel, kelas 6A dan B. Harapannya nanti siswa tinggal memilih kelas tersebut, masuk kelas 6A atau 6B. Maka caranya dengan menambahkan, klik tombol berikut, tambahkan pertanyaan. Kemudian kita isi dengan kelas. Pada opsi pertanyaan ini, kita pilih yang pilihan ganda. Dengan demikian, maka akan muncul opsi atau jawaban. Opsi pertama kita tulis 6A, kemudian opsi berikutnya tambahkan opsi, kita klik, maka akan muncul opsi berikutnya, kita tulis 6B. Nah, dengan demikian maka ketika muncul pertanyaan kelas, siswa tinggal memilih salah satu kelas 6A ataupun 6B. Untuk pertanyaan kolom identitas ini wajib diisi oleh siswa, maka tombol wajib diisi ini kita aktifkan. Nah, sudah selesai. Maka dengan demikian identitas soal yang kita buat yang wajib diisi oleh siswa berupa nama, nomor absen, dan kelas sudah selesai kita buat. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke pertanyaan. Untuk memisahkan antara identitas dan pertanyaan, maka kita klik tombol berikut ini, yaitu tombol tambahkan bagian. Dengan kita mengklik tombol tambahkan bagian, maka secara otomatis formulir yang kita buat sudah terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama tadi yang sudah kita buat adalah identitas, dan bagian berikutnya adalah soal yang akan kita buat. Untuk bagian kedua, bagian judul ini kita isi dengan A, pilihan ganda. Misal kita nanti akan membuat kuis dalam bentuk pilihan ganda dan urean, maka nanti untuk bagian berikutnya kita isi B dengan soal urean. Selanjutnya pada kolom deskripsi pilihan ganda kita isi dengan deskripsinya, yaitu pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, maka untuk titel atau judul pada bagian kedua ini sudah selesai kita buat. Selanjutnya adalah masuk ke pertanyaan atau ke soal. Caranya yaitu dengan mengklik tombol tambahkan pertanyaan, maka akan muncul formulir atau format kosong ini. Nah, format kosong ini adalah pertanyaan untuk nomor 1. Untuk contoh, pertanyaan pilihan ganda yang pertama adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah titik-titik. Pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan pilihan ganda, maka untuk bagian ini kita sesuaikan menjadi pilihan ganda. Kalau sudah, berarti kita tinggal mengatur untuk opsi jawabannya. Nah, apabila rekan-rekan semua sudah memiliki file pertanyaan misal berada di Word, kita bisa langsung mengkopikannya. Sebagai contoh, saya akan buka pertanyaan yang sudah saya ketikkan di Word sebelumnya. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan itu adalah ini, akan saya kopikan opsinya, jawabannya A, B. Kita copy, kemudian kita letakkan, kita pastekan di Google Form yang kita buat tadi, maka secara otomatis
kita pastekan tadi otomatis akan tercopy di Google Form ini. Nah, di sini saya membuat pertanyaan pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban A, B, C, dan D. Selanjutnya adalah kita tambahkan jawaban atau poin untuk pertanyaan ini. Mengapa pada soal ini belum ada atau tidak ada opsi jawaban ataupun poin di dalamnya? Karena di awal kita belum men-setting formulir ini untuk digunakan sebagai kuis atau hanya sebagai formulir. Nah, untuk memunculkan tombol-tombol yang ada di sini sebagai kuis, maka kita atur dengan mengklik tombol tanda gear ini, setelan. Kita klik. Kemudian kita langsung klik kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan tombolnya, maka secara otomatis akan opsi berikutnya akan aktif. Opsi kuis rilis nilai segera setelah nilai pengiriman, kita aktifkan ini, maka setelah selesai mengerjakan siswa dapat langsung melihat nilainya. Namun apabila kita berkenan untuk siswa tidak melihat langsung hasilnya, kita klik tombol yang nanti setelah peninjauan manual. Baik, untuk uji coba saya klik yang bagian atas. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tab terjawab, jawaban yang benar. Ini opsional, silahkan disesuaikan dengan kehendak rekan-rekan semua. Setelah selesai, kita klik simpan. Maka di sini akan muncul opsi atau tombol kunci jawaban. Pada kunci jawaban ini kita aktifkan. Kemudian kita klik pada jawaban yang benar, yaitu pada bunga D. Untuk soal nomor 1 ini akan kita beri skor berapa, pengaturannya adalah ada pada kolom berikut. Nah, pada kolom ini adalah berisi poin tiap soal. Pada kolom ini adalah berisi poin tiap-tiap soal. Misal, saya akan memberikan 2 poin untuk soal ini, maka untuk poin ini kita isi dengan angka 2 poin. Berikutnya, apabila rekan-rekan mau menambahkan masukan jawaban, maka tinggal klik tombol ini. Sebagai misal, jawaban yang salah adalah apa? Kita beri masukan, baca kembali buku modul halaman. Nah, kemudian untuk opsi yang jawaban benar itu kita beri masukan apa? Sesuaikan, misal luar biasa atau hebat. Langkah berikutnya adalah klik simpan. Selanjutnya kita klik selesai. Dengan demikian, untuk soal nomor 1 pilihan ganda kita sudah selesai membuatnya. Latihan berikutnya adalah membuat soal yang disertai dengan gambar. Sebagai contoh, gambar berikut termasuk jenis penyerbukan titik-titik. Nah, soal ini membutuhkan gambar, maka caranya kita sisipkan gambar dengan mengklik tombol berikut ini. Nah, adapun gambar yang akan kita unggah dapat kita unggah langsung dari komputer kita, atau kita langsung unggah melalui kamera, atau melalui link URL, atau melalui opsi-opsi yang lain melalui penelusuran secara langsung melalui Google. Sebagai contoh, saya akan unggah yang berasal dari file komputer saya. Kebetulan saya belum ada filenya, maka dari mana kita membuatnya? Misal kita buka buku guru, kemudian gambar yang kita ingin unggah kita screenshot menggunakan snipping tool. Kemudian kita simpan file tersebut.
pada komputer kita. Nah, setelah tersimpan, kita kembali ke Google Form tadi. Kita upload gambar yang sudah kita simpan tadi dengan cara klik unggah. Kemudian kita cari file penyimpanan gambar kita tadi. Nah, gambar yang kita maksud kita klik, kemudian kita open. Maka secara otomatis gambar yang kita maksud akan terunggah di Google Form yang sedang kita buat. Contoh berikutnya adalah soal dengan jawaban lebih dari satu. Saya tulis untuk soal nomor 3, caranya yaitu letakkan kursor pada soal terakhir tadi, kemudian klik tambahkan pertanyaan, maka otomatis formulir baru akan muncul di bawahnya. Saya akan melampirkan video pada soal nomor 3 ini, yaitu dengan cara klik tambahkan video. Kemudian kita bisa langsung menelusuri melalui search engine di sini, atau kita salinkan alamat link video yang kita maksud. Kita akan praktek menyalin alamat link video yang ada di YouTube. Caranya yaitu buka saluran YouTube, kemudian kita cari video yang kita maksud, selanjutnya klik bagikan, kita salin alamat link berikut ini dengan klik salin. Selanjutnya kita kembali ke formulir yang kita buat tadi. Kita pastekan pada kolom berikut ini, tempel. Nah, maka secara otomatis video ini akan terupload pada Google Form kita atau terhubung pada Google Form kita. Selanjutnya kita klik pilih. Maka untuk soal nomor 3, soal yang kita buat adalah soal yang di dalamnya terdapat video. Untuk judul video silahkan kita tulis sesuai video yang kita upload tadi. Untuk pertanyaannya kita klik tambahkan pertanyaan. Buat pertanyaan baru, pertanyaan di mana yang kita rencanakan tadi jawabannya lebih dari satu. Sebagai contoh, organ pencernaan makanan antara lain titik-titik. Karena soal ini jawabannya lebih dari satu yang kita harapkan, maka kita pilih opsi pilihan ganda ini, kita rubah dengan memilih kotak centang. Kemudian untuk opsinya kita isi dengan jawaban yang benar dan beberapa jawaban yang salah. Untuk contoh di sini saya akan menuliskan 4 jawaban saja, di mana 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah. Berikutnya kita tentukan kunci jawabannya. Untuk soal yang ketiga ini, organ pencernaan makanan antara lain adalah mulut, lambung, dan usus. Maka ketiga ini kita centang. Untuk jawaban yang salah kita biarkan. Poinnya kita sesuaikan. Misalkan saya beri poin 3. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya apabila kita mengharapkan 3 soal yang sudah kita buat dikerjakan oleh siswa yang berbeda, nomornya acak, maka cara mengacaknya adalah dengan mengeklik tiap soal, kita klik tanda titik 3 berikut ini, kemudian kita klik
acak urutan opsi. Apabila terdapat formulir yang ingin kita hapus atau pertanyaan yang ingin kita hapus, maka caranya kita klik saja pada formulir yang dimaksud atau pertanyaan yang dimaksud, kemudian kita klik gambar hapus. Berikutnya ketiga, saya akan soal uraian. Masuk ke caranya dengan mengeklik tambahkan bagian. Bagian judul saya beri judul B, soal isian atau uraian. Di sini saya akan tuliskan soal uraian. Deskripsi. Kemudian untuk pertanyaan baru kita klik tambahkan pertanyaan. Sebagai contoh, jelaskan fungsi enzim pepsin pada lambung. Karena soal ini adalah soal uraian, maka untuk pilihan soal tersebut kita pilih kelemahan soal uraian adalah komputer tidak bisa secara otomatis menilai jawaban yang benar ataupun yang salah. Kemudian untuk poin kita berikan skor misal 5. Setelah itu kita klik selesai. Untuk melihat kuis yang kita buat sudah sesuai yang kita harapkan atau belum, dapat kita lihat melalui klik gambar berikut, gambar pratinjau. Perhatikan tulisan alamat email ini. Padahal kita tidak mengharapkan untuk siswa menulis alamat email ini. Tapi pada pratinjau soal yang kita buat, ternyata alamat email ini muncul. Kemudian bagaimana cara menghapusnya atau membuangnya? Maka kita kembali ke Google Form yang tadi kita buat. Kita klik kembali Google Form. Kemudian pada kolom pengaturan setelan, atau kita langsung klik pada tulisan ubah setelan. Kemudian untuk kumpulkan alamat email pada setelan umum berikut, kita buang centangnya ya, kita klik simpan. Maka otomatis siswa tidak memerlukan alamat email untuk login mengerjakan soal yang kita buat. Setelah itu kita lihat kembali pratinjau apakah sudah sesuai dengan soal yang kita buat. Selanjutnya, apabila soal atau kuis yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita harapkan, saatnya kita membagikan soal tersebut kepada siswa kita dengan cara klik kirim. Kemudian kita klik gambar berikut, kita centang perpendek URL. Nah, URL inilah yang kita salin atau kita bagikan melalui WhatsApp group. Setelah link yang kita bagikan kepada siswa dikerjakan, maka cara untuk mengecek sudah mengerjakan atau belum, atau untuk melihat nilainya, yaitu dengan cara ke Google Drive kita. Kemudian kita klik soal yang kita buat tadi. Selanjutnya kita klik respon. Nah, di sini maka akan terlihat siapa saja, kemudian nilainya berapa saja yang sudah mengerjakan soal yang kita bagikan tadi. Untuk mengubah hasil pengolahan data ini menjadi Excel, yaitu kita klik tanda berikut ini, membuat spreadsheet. Kemudian pilih buat spreadsheet baru, kemudian kita klik buat. Dengan demikian kita sudah memperoleh data siapa saja atau dengan skor berapa saja siswa kita yang sudah mengerjakan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih buat rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.